Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali kita bertemu pada sore hari ini dalam mata kuliah yang menjadi tagihan pada semester ini, yaitu tentang pengembangan kurikulum ya, yang terkait dengan seperti apa pengembangan kurikulum itu di dunia pendidikan. Hari ini lebih pada simpul-simpul ya. Kalau dalam bahasa akademik itu namanya senarai. Senarai komprehensif wawasan global kurikulum pendidikan di dunia ya. Dengan tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah elaborasi pengembangan kurikulum di era digital dan global. Nah, kita coba bahas nanti ya, pendalaman secara komprehensif. Ada dua mazhab besar ya di dunia pendidikan, bahkan juga pendidikan di dunia ini. Yang pertama dikenal dengan yaitu mazhab Anglo-Saxon. Nah, mazhab Anglo-Saxon ini kita mengenal adalah lahir di kawasan Amerika dan Inggris. Ini dua negara ini yang memang bersekutu melahirkan model pendidikan ini. Model pendidikannya adalah lebih kepada desentralistik, dan model pembelajaran atau instruksionalnya adalah student center, lebih kepada partisipan daripada peserta didik. Nah, kalau sampai ke kampus perguruan tinggi, contoh modelingnya, role modelnya adalah Harvard University. Itu adalah kampus tertua yang ada di Amerika, itu Harvard University, dan itu termasuk kelas 1 ya kalau di Amerika itu. Jadi kalau ada yang alumni Harvard University, itu di samping kampusnya kampus tua, grade-nya tinggi, kualitasnya tinggi. Ini juga yang kalau Anda pernah baca buku Daniel Goleman yang berjudul kecerdasan emosional ya. Jadi di sana dia melakukan penelitian itu, Daniel Goleman, terhadap guru yang dibunuh oleh muridnya, malah profesornya ya. Profesor itu guru, tapi jadi sebelum dia masuk ke Harvard University, dia membunuh gurunya gitu. Nah, inilah Harvard University ini punya sejarah yang panjang dalam pendidikan di dunia. Kemudian model-model yang dia kembangkan juga perspektif manajemennya seperti hibrid dan transnasional. Hibrid itu gabungan ya, gabungan dari berbagai modeling. Kemudian juga dia terdiri dari lintas pendidikan di negara-negara dunia. Nah, itu dia modif, dia inovasikan menjadi satu. Ini yang dikembangkan. Lalu model Anglo-Saxon ini dia mengembangkan misinya itu, dan juga visi perjuangannya adalah secara beasiswa. Anda mungkin pernah dengar beasiswa Fulbright ya, Fulbright. Itu adalah dari Anglo-Saxon itu, Amerika dan Inggris. Jadi Fulbright ada beberapa lagi itu yang syaratannya itu TOEFL berapa? 550 ya, terakhir 600. Itu kita Fulbright itu. Dan ada beberapa beasiswa yang lain yang dibiayai secara full kalau nanti Anda mendapatkan program Fulbright itu ya. Mana tahu nanti yang doktor ada yang mau ke sana gitu ya. Sistem pendidikannya adalah lebih kepada liberalistik, bebas ya. Karena memang dia desentralisasi gitu, desentralistik. Jadi dia memberikan peluang kepada negara-negara bagian melakukan pengembangan kurikulum sendiri. Jadi dia tidak tekankan secara nasional semua kurikulum, tapi kawasan-kawasan negara bagian, daerah bagiannya, provinsi bagian itu mengembangkan model-model kurikulumnya sendiri. Namun ada beberapa yang memang itu wajib diambil oleh semua anak dari mulai tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Apa itu diantaranya? Satu mata pelajaran yang tidak boleh tidak dan wajib ada itu adalah The Origin of USA. Jadi asal usul negara USA itu wajib, karena itu yang akan membangun, membingkai
ideologi Amerika gitu. Itu wajib ada bagi mereka. Jadi di semua jenjang, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kalau kita semacam ideologi Pancasila lah gitu. Nah, tapi sayang kita sekarang kan udah tidak dipakai gitu ya. Nah, dia masih sampai sekarang itu. Jadi mulai dari kemerdekaannya sudah hampir 300 tahun sampai hari ini, mata pelajaran di origin of USA itu tidak boleh lepas sampai perguruan tinggi. Itulah yang menjadi karakter mereka di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan memang outputnya jelas sekali. Mereka akan keluar sebuah statement, right or wrong is my country. Itu bahasa yang mereka keluarkan. Mulai dari anak PAUD-nya, anak TK, itu sudah diajarkan ideologi doktrin itu. Right or wrong is my country. Jadi baik atau buruk ini adalah negara kami. Jadi ada ditanam semacam patriotistik ya, dan heroisme anak dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi mereka merasa punya kebanggaan sendiri jadi warga Amerika. Sehingga orang luar pun kalau berada di Amerika merasa bangga sebagai orang Amerika gitu ya. Kadang tinggal di Amerika aja bangga, apalagi menjadi warga Amerika. Nah, ini yang ditanamkan doktrin sejak awal. Di samping mereka mewajibkan ada mata-mata pelajaran sains. Ya, sains itu yang seperti keilmuan dasar, mulai dari fisika, matematika, statistika, sampailah pada bahasa, utamanya bahasa-bahasa Inggris ya. Itu menjadi dasar. Nah, bagaimana polanya, modelnya, kemudian instruksional yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan, itu diserahkan pada negara bagian. Tapi ingat ya, kamu jangan tinggalkan mata pelajaran ini. Berapa banyak, bagaimana tekniknya, strategi, itu urusan negara bagian mengatur pengembangan kurikulum. Ini yang model Anglo-Saxon. Ada model kedua, juga berkembang di sekitar barat dan Eropa ini, yaitu model kontinental. Mazhab kedua ini kontinental. Yang ini dikembangkan di Eropa daratan umumnya. Ya, demikian juga sebagian di Amerika Latin. Eropa daratan itu seperti misalnya Prancis, Jerman, Belanda, itu satu daratan itu. Maka dibilang Eropa daratan. Jadi kalau masuk dari Belanda, kita telusuri semua daratan itu. Saya pernah coba telusuri itu, hampir 14 negara ya. Itu dalam satu daratan. Maka dibilang Eropa daratan. Jadi masuk Belanda, nanti bisa Belgia, Brussels, Jerman, sampai keluar kita ke Prancis. Atau nambah lagi sedikit ke sana, ke Latinnya gitu, Meksiko dan sebagainya. Nah, itu dikatakan adalah Eropa daratan. Nah, ini menggunakan model kontinental. Agak berbeda dengan pola Anglo-Saxon. Padahal mereka sama-sama produk Barat dan Eropa. Demikian juga Amerika Latin ternyata juga tidak mau ikut model Anglo-Saxon itu. Malah dia ikut gaya Eropa. Nah, ini bagian seperti Meksiko ya. Anda dengar lagu-lagu Latin itu yang banyak itu kan dari situ. Meksiko dan sekitarnya itu ya. Nah, ini agak beda dengan model yang Anglo-Saxon. Dia menanamkan model manajemennya sentralistik. Jadi terpusat. Nah, jadi sama kayak kita Indonesia. Indonesia kan termasuk mengelaborasi dari sentralistik ini. Jadi kurikulum pengembangannya adalah model Anglo-Saxon, tapi dalam penerapannya, manajerialnya itu lebih pada kontinental ini, sentralistik. Jadi artinya terpusat. Semua pendidikan kita sentralistik. Katanya otonomi, tapi nggak jalan gitu ya. Tetap aja sentralistik. Mulai dari kurikulum ya, kita Indonesia ini, sampailah semua pada aspek pembiayaan, SDM, itu semua adalah tergantung dari pusat. Itu menunjukkan dia pola sentralistik. Model pembelajaran instruksional juga model kebalikan dari Anglo-Saxon, yaitu teacher center. Kalau tadi student center. Kemudian kampusnya yang menjadi modeling mereka adalah Cambridge University. Karena pasti pernah dengar ya, Cambridge ini bikin kerjasama di dunia, termasuk di Indonesia. Model Cambridge itu. Jadi ada kerjasama kurikulum misalnya, kerjasama pertukaran, exchange, SDM,
sampai juga kerjasama dalam double degree. Jadi model Cambridge ini, Continental ini, dia menawarkan kadang itu pola double degree. Jadi Anda bisa dapat 2 gelar gitu, atau beberapa gelar. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau nanti kita ambil separuh di Indonesia, misalnya separuh ke sana, nah itu dapat nanti 2 gelar. Tinggal ditambah beberapa semester, kemudian nanti Anda bisa ujian komprehensifnya dalam bentuk jurnal hasil riset, itu dipertahankan di depan guru besarnya gitu. Nah, akan dapat gelar 2. Di sana dapat, dari tanah air juga dapat. Itu model Cambridge University. Kemudian belum, masih? Oke. Nah, kemudian dia mengembangkan bukan model beasiswa. Ya, model Continental ini dia nggak main duit dari sini. Dia main jejaring, kerjasama. Jadi dia bikin jaringan kerjasama di seluruh dunia untuk bagaimana melakukan survive ya, pengembangan elaborasi daripada sistem pendidikan kontinental itu. Nah, 2 inilah kiblat Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara pendidikan. Demikian juga nanti dia akan turun menjadi kurikulumnya ya, kurikulum, demikian juga dengan manajerialnya, dengan sistemnya, dan sampailah pada aspek pembelajarannya gitu. Jadi Anglo-Saxon dan model kontinental. Inilah 2 mazhab besar pendidikan yang secara global mewarnai pendidikan di dunia di era global hari ini ya. Terlebih dengan adanya dukungan digitalisasi. Lanjut Bu. Nah, beberapa tokoh yang terkenal saya perkenalkan pada saudara dulu di awal pernah juga ya. Siapa tokoh-tokoh kurikulum itu yang paling populer gitu ya. Nah, ini di 2 negara tadi yang saya sampaikan, 2 mazhab, ada Anglo-Saxon dan Continental System. Yang pertama adalah tokoh di pengembangan kurikulum di negeri yang menggunakan model Anglo-Saxon. Itu umumnya di barat ya, kayak Amerika, Inggris. Itu diantaranya adalah kita kenal nama-nama seperti John Dewey. John Dewey ini adalah salah seorang penggagas kurikulum tentang pendidikan dan demokrasi. Dia menulis buku itu tahun 1814, jadi abad 19 sampai awal abad 19 sampai awal abad 20 ya. Ini perjalanan daripada John Dewey dan populer sekali teori-teorinya ini. Beliau adalah seorang sosiolog yang mengangkat sistem pendidikan itu berdasarkan dari kondisi akar rumput ya masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi dia angkat bagaimana fenomena grassroots masyarakat yang membutuhkan pendidikan itu. Di sanalah aspirasi yang dia kembangkan, lalu dia jadikan kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah Ralph W. Tyler. Dulu juga di awal saya sudah perkenalkan Ralph W. Tyler ini boleh dibilang bapaknya para kurikulum ya. Jadi kalau Anda seorang katakan pakar kurikulum, kalau belum baca bukunya Ralph W. Tyler ini hambar itu. Jadi walaupun dibilang ada nanti guru besar kurikulum, tanya, punya buku Ralph W. Tyler nggak? Nah, kalau nggak punya berarti belum menjadi pakar dia ya. Yang saya kenalkan dulu kan sudah pernah juga, yaitu bagaimana kurikulum itu dibagi dalam 4 dimensi ya. Pertama, seperti misalnya diawali dari tujuan daripada pendidikan, tujuan pembelajaran. Setelah tujuan tahu, lalu kita tanyakan bagaimana cara, nah itu metode keluarnya, metode media untuk mencapai tujuan itu yang kita lakukan dalam sebuah kurikulum. Jadi media, metode. Nah, lalu yang ketiga, apa bahannya, materi yang harus digunakan supaya sampai kepada tujuan. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan daripada sebuah pembelajaran atau pendidikan itu. Jadi 4 itu pertanyaannya. Jadi diawali dia dengan tujuan, goal-nya. Goal yang dilakukan, yang dirancang oleh seorang pendidik dalam sebuah proses pembelajaran.
Jadi apapun kan memang harus dari tujuan ya. Ternyata belajar juga begitu. Nah sekarang kan macam-macam namanya ya, nggak lagi istilahnya tujuan gitu ya, tapi intinya itu juga gitu. Teori tidak berubah, tapi kemasannya yang kadang-kadang diputar sana putar sini, sehingga guru jadi bingung tujuh keliling gitu ya. Mulai piano kurikulum kita sekarang diawali dulu, kurikulum kita itu kan awalnya adalah kurikulum pembebasan yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, yang kita kenal slogannya Tut Uri Handayani itu adalah kurikulum pembebasan. Nah era terakhir kita mendengar, kita mencatat bahwa kurikulum yang dikembangkan oleh Nadiem kemarin adalah kurikulum merdeka, merdeka belajar. Sebenarnya sama saja gitu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara membuat kurikulum pembebasan, sedangkan Nadiem bikin kurikulum merdeka. Berarti artinya kita belum merdeka dong, baru mau dikumandangkan merdekanya gitu kan. Jadi ini nama dan kemasan ini yang kadang membuat bingung gitu. Padahal itu juga. Nah kenapa Ki Hajar Dewantara membuat kurikulum pembebasan? Karena emang dalam suasana saat itu kita dalam suasana kolonialisme kan gitu, penjajahan. Maka itu pendidikan-pendidikan di setting semua, didesain bagaimana mendorong spirit masyarakat, bangsa dan negara kita yang masuk terjun ke dunia pendidikan itu agar mau terbebas dari penjajahan. Itu misinya gitu. Nah tapi sekarang balik lagi, kurikulum merdeka, berarti kita belum merdeka dong, baru mau dikumandangkan gitu ya. Jadi kan logika kurikulum itu ada gitu ya. Jadi ini kayak main-main gitu ya, kayak trial and error gitu ya, trial and error. Inilah gaya kurikulum kita itu begitu. Padahal yang dikemas itu juga gitu kan. Jadi kalau dulu Ki Hajar Dewantara bilang kurikulum pembebasan, berarti memang kita memang ingin bebas dari penjajahan. Kalau sekarang kurikulum merdeka, merdeka dari apa kita yang mau kita bikin? Merdeka belajar, merdeka pendidikannya atau peserta didik. Ini kan masih banyak yang dipahami abu-abu ya oleh guru-guru kita, sampai juga para praktisi-praktisi, politisi dan juga orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan. Nah berikut adalah model kurikulum Hilda Tabak. Ini juga mewarnai sejarah pendidikan dunia yang Hilda Tabak ini ya. Kalau Hilda Tabak ini kan dia melihat dari kapasitas, juga pada perspektif pengalaman, intinya skill. Nah sekarang kan berkembang istilahnya ada kurikulum konstruktivistik. Itu yang lebih populer mengembangkan kurikulum itu adalah Hilda Tabak. Nah di sana juga ada kompetensi, ada skill, ada kemandirian. Sebenarnya Hilda Tabak ini udah cukup kalau kita mau menggunakan aliran yang ini, Hilda Tabak secara konsisten. Dan juga dia lebih progresif ya, mengikuti penyesuaian zaman. Nah itu yang mewarnai pendidikan dalam perspektif katakan dunia yang bermazhab Anglo-Saxon. Nah model kedua muncul tokoh-tokoh seperti di Eropa ini, antara lain misalnya mazhab kontinental ini, yaitu misalnya Hinnik ya. Hinnik ini populer sekali, yang juga mewarnai dalam pendidikan kita, tapi di Eropa ya. Hinnik ini, kalian beliau juga selain sosiologi juga ada psikologi perkembangan. Nah dia melihat perspektifnya itu dari perspektif perkembangan anak, juga pada psikologi secara umum. Ini dalam konteks kurikulum yang dia kembangkan, dia tawarkan dalam dia pendidikan model kontinental. Demikian juga dengan J. Frederick ini juga psikolog. Kalau Bunda Yen itu pasti paham dia, karena ini juga banyak dipakai dalam teori-teori PAUD ya, untuk pengembangan anak kita, anak-anak usia dini gitu ya. Nah yang terakhir saya gunakan W.V. Humboldt ya. Ini juga tokoh pendidikan yang mengembangkan teori-teori kurikulum di pendidikan yang mazhab kontinental. Jadi ada dua lokasi area yang berbeda dengan tokoh yang berbeda. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sistem pendidikan yang dikembangkan di negara-negara seperti Asia misalnya, termasuk juga di Indonesia seperti kita ya. Di Indonesia ini seperti apa dikembangkan?
kita, termasuk juga Asia umumnya, itu mengadopsi sistem pendidikan mazhab model Anglo-Saxon. Jadi kita mengadopsi model Anglo-Saxon ini lebih banyak. Sistemnya, pengembangan kurikulum, demikian juga gelar. Kemudian kita juga mengadopsi sistem kontinental. Apanya yang diadopsi di sana? Sentralistiknya gitu. Seharusnya kalau kita konsisten, Bapak Ibu sekalian, kalau mengadopsi Anglo-Saxon, ya harusnya desentralistik gitu. Ini enggak disilang gitu. Kayaknya dicangkok gitu ya. Kalau pohon-pohon itu tanaman buahan gitu ya. Jadi dia mengadopsi mazhabnya pendidikan model Anglo-Saxon, tapi manajemennya dia cangkok dari sentralistik model kontinental. Kan nggak konsisten kan? Inilah gaya Indonesia tuh begitu. Lain di depan, lain di belakang gitu. Lain di hulu, lain di hilir. Ini sampai kepada manajemen pendidikan kita secara keseluruhan. Kalau praktisi dan tokoh yang tidak memahami ini, nggak ketahuan kaper pendidikan kita itu, karena dikemas begitu cantik gitu. Nah, padahal dia sudah blasteran dari mana-mana, cangkokan dari mana-mana gitu. Nah, kemudian pendidikan Asia juga keunikannya mereka memodifikasi, mengadopsi yaitu local wisdom. Umumnya begitu. Local wisdom itu yaitu kearifan lokal. Itu banyak sekali ya. Apa contohnya? Misalnya local value, nilai-nilai. Kalau value kita kan banyak sekali, adat, istiadat, budaya ya gitu ya, custom ya. Demikian juga spiritualitas, keagamaan ya, religi, dan berbagai apapun nilai-nilai, value-value yang berkembang di sebuah daerah atau di negara yang bersangkutan, itu mewarnai sistem pendidikan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan. Nah, namun tidak juga melepaskan sistem pendidikan global itu yang modelingnya dua tadi, Anglo-Saxon dan model kontinental gitu. Jadi keunikan kita banyak mereduksi, banyak melakukan adopsi dan melakukan inovasi dari kearifan lokal itu. Kalau di Orde Baru itu, saudara mungkin kaget ya kalau masih ingat dulu pendidikannya. Itu hampir setiap departemen nitip. Misalnya Departemen Kesehatan, nanti nitip tentang kesehatan ibu dan anak. Kemudian Pertahanan dan Keamanan, nitip mata pelajaran kewiraan. Kemudian BP7, nitip pelajaran Pancasila. Kemudian Olahraga, ya, Kementerian Olahraga, nitip mata pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Bayangkan kalau 30 kementerian, departemen, 30 titipan itu dari pusat ke sekolah-sekolah kita. Apa gak mumet itu anak-anak itu? Harus dihafal, harus dikuasai, harus punya skill di bidangnya masing-masing. Nah, bayangkan, itulah model pendidikan kita dari zaman ke zaman. Jadi benarlah apa dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan kita itu kurikulumnya adalah pembebasan. Tapi lepas dari penjajahan, pembebasan kolonial, masuk lagi penjajahan lokal gitu ya, nasional gitu. Jadi dijajah juga pendidikan kita ini melalui kurikulum-kurikulum yang tanpa disadari itu sudah sangat mendera ya, menyiksa anak-anak kita dalam belajar. Apalagi ada model-model sistem program akselerasi. Bapak Ibu ingat ya itu? Sekarang udah hilang itu ya. Yang 6 tahun jadi 5 tahun, yang 3 tahun jadi 2 tahun ya, seperti SMP, SMA itu 2 tahun. Ternyata dampaknya, efeknya terjadi ketika mereka sampai di perguruan tinggi. Hasil riset menemukan bahwasanya mereka sampai pada peak learning, puncak kejenuhan belajar. Jadi karena di bawah tadi dia sudah diporsir, padahal kan ketika PAUD mereka adalah masa bermain. Dan ketika SD juga masih lanjutan bermain sambil belajar. SMP ketika dia melewati masa-masa remaja awal, itu juga mereka diwarnai dengan bermain sambil belajar. Karena masa-masa mereka saat itu memang sedang kasmaran, sedang mengenal laki dan perempuan,
sedang jatuh cinta pertama seperti Anda dulu ya, cinta monyet katanya gitu kan. Nah, cinta pertama, tapi walaupun monyet tapi indah. Monyet itu ya, monyet pun jadi indah gitu. Nah, itu dikatakan kenapa cinta monyet. Monyet yang jelek jadi indah gitu. Nah gitu, coklat, tai kambing rasa coklat. Nah, samping itulah itu namanya cinta pertama ya. Semua jadi indah, nggak ada yang jelek gitu. Nah, setelah masuk remaja yang sebenarnya baru tahu, oh ternyata monyet itu jelek, ternyata tai kambing itu nggak enak gitu ya. Nah inilah perjalanan anak manusia. Nah masa-masa ini diretas dengan program-program akselerasi itu. Ketika peretasan program ini berarti dia juga merubah karakter psikologis anak-anak kita. Nah disinilah terjadi bias, tidak terjadi keseimbangan antara usia biologis dan usia kronologis. Biologis itu usia fisiknya, dan kronologis itu usia mentalnya. Nah, maka terjadi kesenjangan. Jadi usianya kita lihat 17 tahun secara biologis, tapi otaknya, rasanya atau perasaannya sudah jadi orang tua 50 tahun. Karena ditekan tadi dengan tagihan-tagihan yang berat, dengan beban di bawah ada pressure, tekanan-tekanan itu. Sehingga terjadilah ketidakseimbangan anak dalam perjalanan usia biologis dan kronologis itu. Dan ini berbahaya. Dan ketahuannya setelah di perguruan tinggi. Nah, setelah ketahuan, sudah berefek, berdampak, baru di stop. Nah, kan apalagi kan barangnya korbannya sudah berjatuhan di mana-mana gitu kan. Nah, itulah makanya kalau Hurlock mengatakan untuk program akselerasi itu bisa dilakukan. Tapi dalam psikologi itu yang bisa dilakukan itu seperti apa? Dalam 500 anak itu hanya ada satu yang punya kapasitas, capacity building katanya gitu. Ya bisa dikembangkan personality-nya, dikembangkan talentanya, aptitude-nya, sampailah pada karakternya gitu. Jadi nggak semua anak. Nah bayangkan kalau setiap sekolah punya satu kelas, bagaimana seleksinya itu kan? Dari mana dia dapat anak satu kelas itu? Padahal teorinya Hurlock mengatakan itu dalam 500 anak cuma muncul satu gitu. Nah artinya yang berlaku itu sebenarnya idenya Habibie dulu. Jadi pola dia itu sama dengan ide pola pemikiran Soekarno. Dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi itu, polanya gimana? Seleksi anak-anak yang cerdas, yang punya talenta IQ di atas 140, kemudian punya aptitude baik, karakternya juga baik, modal dasarnya istilah itu, capacity building ya, istilah itu powerfulnya itu kuat ya, bagus. Nah, ini yang dijadikan satu pola, satu model, raw model pembelajaran. Sehingga nanti akan keluar anak-anak yang unggul, yang betul-betul menjadi anak-anak yang berprestis, berkelas dunia, unggul atau mempunyai advantage ya, punya keunggulan-keunggulan level dunia gitu. Nah, kalau menurut dia itu dia ingin melahirkan anak-anak Indonesia itu seperti dia gitu. Lahir dengan keunggulan-keunggulan yang bisa nanti sebagai kompetitor SDM di dunia. Tapi keluarnya satu anak itu dari 500 gitu. Jadi di dasar Mance itu juga dulu, Mancendikia itu sebenarnya itu dasarnya. Jadi nggak kayak sekarang gitu, diterima sampai 300 orang. Wah itu gimana itu ya? Nggak lagi lahir anak-anak yang unggul gitu. Padahal dia mau melahirkan madrasah Aliyahut itu adalah dengan anak-anak unggulan itu. Jadi nggak banyak gitu, paling 50 orang anak-anak yang muncul se-Indonesia. Kalau dilihat rasionya 500 per satu anak, paling-paling 50 atau 60 orang gitu. Se-Indonesia itu Sabang Merauke gitu. Itu tentu melalui sebuah seleksi dan proses yang ketat. Jadi bukan asal tes sesuai Wanipiro goal gitu kan. Nah bukan itu. Nah sekarang kan kejadian kan begitu. Kita tidak bisa bantahkan itu. Tidak bisa menghindari tekanan dari pejabat, tekanan dari tokoh, tekanan dari Wanipiro. Nah ini kan merusak sistem pendidikan kita. Padahal Habibie dulu inginnya seperti itu, melahirkan sekolah unggulan yang betul-betul diambil secara psikologis teorinya Hurlock itu.
500 anak satu. Nah, inilah yang menjadi modal dasar untuk capacity building bagi human resource kita, sumber daya manusia yang akan menjadi anak-anak unggulan di Indonesia dan bahkan kelas dunia, level dia gitu. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Nah, saudara sekalian, lanjut Bu ya. Sampai jam berapa Bu ya? Halo. Sampai jam berapa kita? Untuk Prof sampai jam 3. 10 menit lagi ya? Masih banyak, 15 Masih banyak? menit lagi. Nanti Oke. tanya jawab sebentar. Nah, ini model hibridnya ya, hibrid kurikulum dan transnasional yang dikemas oleh tokoh-tokoh pakar pendidikan kita. Ini yang model Anglo-Saxon ya, dan kontinental. Nah, ini ada yang bocor itu Bu ya, tolong di mute suaranya. Oke. Ini model-modelnya ya, yang diambil dari local wisdom itu ya, dari dua model tadi, mazhab Anglo-Saxon dan kontinental versus local wisdom. Ini yang diadopsi masing-masing negara itu. Contoh misalnya Rusia yang dulu Uni Soviet, dia mengambil model sistem spirit dari sosialis dan marxis. Ada juga pemikiran ini menjadi komunis ya, yang dulu ya, sekarang sudah jadi Rusia ada ya. Tapi spirit sosialis dan marxis itu masih mewarnai local wisdom mereka gitu. Samping mereka juga sedikit banyak mengadopsi sistem section dan kontinental. Nah, kemudian model Timur Tengah. Timur Tengah itu adalah spirit yang dikembangkan, kurikulumnya adalah seperti yang dikemas oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu adalah seorang sosiolog agama ya, yang dia ramu dari agama ya, agama, spiritualitas, akhlak, itu yang menjadi spirit local wisdomnya gitu. Di samping dia tetap aja mengambil model Anglo-Saxon dan kontinental. Nah, kemudian model Iran. Nah, sekarang lagi tren ya Iran ya. Di sana ada tokoh yang kita kenal yaitu Ali Syariati, ini tokoh pendidikan. Jadi dia mengambil local wisdomnya ada spirit Islam dan spirit Syiah. Itu yang luar biasa ya. Sekarang mereka punya jiwa yang sangat patriotik, membela Islamnya, bukan membela Syiahnya, tapi Islamnya gitu ya. Dia ada Islam dan Syiah gitu ya. Nah, kemudian Israel mengambil lokal wisdomnya ada spirit Zionis, yang juga model pendidikan yang inklusivistik, atau juga ada slogan pendidikan education for all. Pernah dengar gak itu? Pendidikan inklusif, itu Israel yang produk itu. Jadi yang kita tiru ya, pendidikan inklusivistik, ada juga yang multikultural, pernah dengar ya? Itu sebenarnya produk Israel itu. Jadi Anda jangan tertipu hanya makanan Israel gitu. Pendidikan juga, kurikulum ada itu produk mereka. Tapi spirit mereka Zionis. Jadi dia inklusivistik itu memberikan ruang, kesempatan pada semua anak untuk mendapatkan pendidikan pembelajaran. Oleh karena itu setiap pendidikan wajib memfasilitasi perbedaan-perbedaan daripada keberadaan anak didik kita, dan pendidikan wajib menyiapkan. Contoh misalnya, kalau di sana ada tunanetra yang sekolah, siapkan jalan yang tidak licin. Ada jalan yang datar, kemudian ada slot-slot apa untuk mengganjal kakinya supaya nggak terpeleset gitu. Ada pustakanya dengan huruf braille-nya gitu. Nah, itu yang pendidikan inklusivistik itu dikatakan demikian. Demikian juga yang di cover dengan pendidikan multikultural. Tapi belakangan agak hilang ya. Mungkin orang baru sadar gitu. Oh, ini pendidikannya bukan produk Indonesia gitu ya. Ternyata produk daripada Israel, Zionis ya. Demikian juga pendidikan dia itu sangat hebat, dikemas education for all. Pendidikan untuk semua. Kan cantik ya kemasannya gitu. Jadi dia memang ahli. Yahudi ini ahli mengemas segala hal, termasuk ternyata dalam pengembangan kurikulum. Demikian juga Cina juga yang mereka kemas local wisdomnya adalah spirit Confucianisme ya. Confucius itu kan ajaran agama ya, yang terkenal di sana ya, ajaran Confucius, semacam
keyakinan, kepercayaan mereka yang sudah tua sekali. Malah kalau dikatakan dalam sejarah lebih tua dia dari Islam gitu. Menekankan pada aspek disiplin, demikian juga prestasi dan etika. Itu yang menjadi hal yang dikedepankan. Maka itu kalau Anda melihat Cina yang betul-betul asli leluhurnya itu lembut-lembut ngomongnya, kemudian dia bertutur kata, menata kalimat, lembut ya. Coba lihat di film-film itu kan nggak ada yang kasar-kasar itu. Kayak dia menyanyikan lagu lembut-lembut itu. Jadi lagu Cina itu basicnya sangat mellow, sahdu. Itu menunjukkan karakter orangnya. Nah, ketika mereka disentuh oleh dunia pasar, nah disinilah berubah karakter mereka itu. Maka itu ada beberapa klasifikasi kasta dalam Cina itu. Ada Cina yang namanya Cina pedagang, ada juga Cina rantau, ada juga Cina yang tanah airnya gitu. Nah, Cina tanah air itu biasanya lembut-lembut yang ada di sana, dan sebagian juga Cina rantau yang memang masih punya budaya yang kuat. Itu sangat santun dan lembut ucapannya, tutur kata dan perilakunya gitu. Tapi ada juga yang preman gitu, yang Cina sudah disentuh oleh dunia perdagangan. Itu ngomongnya aja udah kasar kayak bahasa terminal gitu ya. Nah, itu mereka umumnya sudah masuk ke dalam dunia pasar. Tapi mereka sangat etis mereka pada orang tua. Jadi baru pada orang lain. Nah, kemudian Jepang ya. Jepang ini dia mengembangkan spirit Bushido ya, dan juga spirit harmoni yang mengantarkan mereka jadi orang-orang yang ksatria. Anda lihat kalau film-film Jepang itu seperti anak-anak itu filmnya pasti film-film ksatria. Film-film patriotik, perjuangan, pahlawan. Itu menunjukkan ini budaya lokal mereka, yaitu spirit Bushido dan spirit harmoni itu. Jadi bagaimana gaya karakter mereka ini? Ksatria, sopan santun yang tinggi, pantang menyerah, kemudian budaya malunya tinggi ya. Termasuk itu yang menjadi tekanan mereka. Nah, demikian juga budaya belajarnya tinggi sekali. Sejak kecil sudah ditanamkan, yaitu istilahnya ganbaru. Ganbaru itu adalah budaya belajar, kesadaran belajar. Jadi mereka sudah tanamkan sejak kecil. Nanti jangan sampai kamu tersesat jalan, jangan sampai kamu tersasar, jangan sampai kamu tidak sampai ke ujung jalan karena kamu tidak mengikuti dunia pendidikan. Begitulah yang ditanamkan pada Jepang. Jadi dari kecil mereka ditanamkan disiplin dan budaya malu itu. Sehingga inilah yang menjadi pegangan mereka, ada istilah ganbaru. Jadi ganbaru itu adalah budaya yang menanamkan pendidikan sejak dini. Nah, itu ditanamkan dan juga dikembangkan dalam kurikulum mereka. India mengambil spirit kurikulum local wisdomnya adalah spirit Peda, Dharma, dan Buddha ya. Peda dan Dharma ini kitab ya, dari kitab. Buddha itu adalah tokohnya, salah satu. Jadi di India itu lahir adalah agama Hindu dan agama Buddha. Ternyata Buddha itu asal kelahirannya dari India. Jadi bukan Cina, Jepang, atau Korea, bukan. Itu dari sana. Nah, spirit mereka India ini adalah mereka memang lebih kepada kasta ya. Dan untuk menunjukkan mereka itu terdidik atau tidak di kasta itu. Jadi ada kasta tinggi, sedang, rendah gitu ya. Kasta tinggi itu orang-orang terpelajar, terpandang. Yang menengah itu kasta-kasta pekerja, buruh, pengusaha. Kasta bawah adalah masyarakat rakyat. Itu kasta masyarakat ya. Jadi pendidikan akan membedakan kasta-kasta setiap orang, strata, tingkatan kehidupan seseorang. Demikian juga Bapak Ibu, mereka punya kekuatan dari sosok spiritual ya. Jadi mereka akan memperkuat pendidikannya itu lebih kepada pola lebih banyak dengan vihara, kuil, dan sebagainya. Ini yang menjadi local wisdom mereka di dalam pengembangan model-model kehidupan. Terakhir saya contohkan adalah local wisdom di Korea. Korea itu spiritnya adalah Neo-Confucius. Sebenarnya Korea itu pecahan dari Cina ya. Kalau dalam dilihat dari sejarahnya, baik utara maupun selatan. Jadi mereka ini yang sudah berpisah dari Cina, awal jajahan Cina juga. Nah, kemudian mereka membangun Neo-Confucius itu.
Jadi intinya tetap mereka spiritnya dari Cina. Maka itu kenapa Korea Utara itu berani banget gitu ya. Amerika juga agak ngeri-ngeri sedap menghadapi Korea Utara. Karena spirit mereka itu dari Cina betul. Sedangkan Korea Selatan itu spiritnya dari Barat, Amerika utamanya gitu. Nah jadi beda ya. Dua negara yang bersaudara terbelah. Yang satu tetap berkiblat pada Cina, yaitu kekuatan nuklirnya, sedangkan satu yang selatan, Korea Selatan, di bawah dominasi daripada Amerika. Ya, pengembangan kurikulum dalam sentuhan digital AI ya hari ini ya, yang kita bicarakan juga sesuai tema kita. Pertama, modifikasi kurikulum atau pengembangan kurikulum itu berbasis pada sains, di mana sains dan teknologi itu seperti misalnya MTK, matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa itu menjadi mata pelajaran unggulan. Jadi makin tinggi tingkat kemajuan sebuah negara, inilah yang menjadi bahan deling akademik dasar di dalam pengembangan budaya dan peradaban, demikian juga kemajuan negara mereka. Dan itu menjadi sandaran utama dalam pengembangan kurikulum, mulai dari tingkat TK PAUD mereka mengembangkan saintek itu, sampailah kepada hal-hal yang berkenaan dengan sistem dan teknologi informasi, demikian juga elektrik dan robotik ya. Itu menjadi sebuah tagihan utama bagi mereka yang negara maju. Jadi itu simbol juga kemajuan mereka masuk dalam dunia global, ditandai dengan digitalisasi, dan sekarang yang dikedepankan adalah AI. AI itu adalah sebenarnya peperangan sebenarnya. Peperangan teknologi informasi dalam konteks empowerment, geopolitik, dan geowar. Ya, empowerment itu apa? Yaitu lingkungan. Jadi saling mencari tahu, saling merambah, saling mengenali kelemahan dan kelebihan masing-masing pada perspektif lingkungannya masing-masing. Demikian juga politiknya, demikian juga militer dan perangnya gitu. Jadi sebenarnya AI yang mereka bikin itu tujuannya itu sebenarnya saling menaklukkan geografis negara masing-masing. Maka itu hari ini kan yang luar biasa jor-joran berhadapan membuat AI itu adalah Amerika dan Cina. Amerika yang paling terkenal teratas itu kan dikenal ada GPT misalnya gitu ya. Nah kalau Cina yang paling teratas itu yang selepel itu adalah DeepSeek gitu, AI-nya gitu ya. Itu luar biasa, saling berpacu mereka dengan keunggulan, saling menambah informasi, baik itu yang mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Jadi kalau Anda menggunakan chat GPT yang biasa, tidak berbayar, yang non premium, itu informasi yang akan kita dapat terbatas, dan itu juga dibatasi. Tapi kalau Anda yang pakai berbayar, itu no limit. Anda bisa dapatkan apapun, bahkan bisa menggambar gitu. Apa yang ingin Anda gambar? Misalnya Anda perlu gambar Anda sendiri dalam bentuk artistik, dalam bentuk sentuhan-sentuhan nuansa seni, atau dalam bentuk kartun dan sebagainya, itu dari sana bisa dapat, dibuat ya. Cukup dengan kata-kata, dengan memberikan karakter, nah dia bikin sendiri nanti gambar Anda itu seperti apa. Itulah saking canggihnya gitu. Yaitu berpacu antara GPT itu dengan DeepSeek gitu ya. Banyak sih yang jenis-jenisnya dibuat, tapi macam-macam kualitasnya. Seperti di Amerika ada semacam sampai 12 macam ya AI yang dibuat itu. Sampai Google juga bikin, IBM juga bikin AI itu untuk menguasai informasi dunia itu. Kalau Cina juga sampai begitu. Jadi Cina tidak pernah mau kalah, tidak mau di bawah dari Amerika. Dia kembangkan juga AI itu sampai hari ini gitu. Maka kunci dasarnya apa? Mata pelajaran yang dikemas sejak PAUD itu adalah saintek itu. Kalau dalam PAUD itu kan ada mata pelajaran apa namanya itu? Kalau sains ya, memang sains ya kalau nggak salah, sains ya. Itu ada mata pelajaran khusus itu. Kalau kecerdasannya ada kecerdasan logika, ada juga ya. Ada juga ruang misalnya gitu ya. Kalau 8 kecerdasan yang
dikembangkan oleh Howard Gardner itu. Nah, itu semua adalah kecerdasan-kecerdasan yang diawali dari anak PAUD itu menjadi sumber kekuatan. Kemudian AI terintegrasi dalam kurikulum. Nah, sekarang di dunia maju, AI itu sudah menjadi bagian dari kurikulum. Jadi anak sangat terbantu dengan pelaksanaan pembelajaran AI itu. Terutama juga pembelajaran itu sudah mulai dikurangi, nggak lagi yang sifatnya offline. Hampir rata-rata sudah digitalisasi dengan model pembelajaran adalah online. Jadi setiap anak bisa memodif pembelajarannya dimanapun dan kapanpun. Bahkan juga ada sentuhan baru sekarang teknologi namanya blockchain. Blockchain itu adalah model blok-blok belajar di mana setiap guru mengambil blok-blok itu. Jadi ketika anak mau belajar dengan pola digital online, dia masuk ke blok-blok itu. Misalnya Bu Yen blok A, mata pelajarannya pengembangan kurikulum. Jadi Anda nggak perlu ketemu Bu Yen lagi, masuk ke bloknya, di sana Bu Yen sudah nunggu. Tapi yang nunggu di sana itu bukan Bu Yen yang sebenarnya, robotnya Bu Yen gitu. Malah dibikin bisa lebih cantik, lebih muda, lebih seksi dari Bu Yen. Nah, itu blok itu. Saya juga begitu. Blok B, blok promoterlatif misalnya. Mata pelajarannya apa? Kurikulum kah? Atau desain pembelajaran misalnya. Nah, itu bisa Anda masuk ke blok-blok itu. Nah, nanti Anda ketemu saya di sana. Ketemu dengan postur saya lebih gagah dari sekarang, lebih ganteng tentunya. Lebih muda gitu ya. Kalau sekarang kan udah sisa-sisa gantengnya gitu, udah habis gitu kan. Nah, oleh karena itu itulah model AI, teknologi pembelajaran digital ini yang dikemas kurikulumnya nanti juga menggunakan kolaborasi dengan model blockchain. Belajarnya Anda tinggal pilih mau di tengah laut misalnya, mau di pegunungan, mau di tempat wisata yang menarik, mau di masjid. Anda tinggal klik di sana, di blok itu. Masuk dalam kelas Bu Yen misalnya, ambil dosennya Bu Yen. Mata pelajarannya B, pengembangan kurikulum. Tempat belajar Anda ingin di pinggir pantai, sambil menikmati sore hari sunset, matahari terbenam, sambil ngopi, Anda belajar dengan Bu Yen. Jadi Bu Yen tampil di depan Anda, di depan pantai itu, Anda duduk manis di meja sambil ngopi. Kemudian terjadilah dialog komunikasi pembelajaran. Tapi Anda juga yang masuk ke sana, bukan Anda yang sebenarnya, tapi Anda yang robotik. Nah gitu. Jadi Anda sudah buat AI Anda itu dalam bentuk robot. Bikinlah segagah-gagahnya, secantik-cantiknya. Jadi Anda nanti tinggal memainkan teknologi itu, mempertemukan robot dengan robot gitu. Nah kemudian materi ajarnya itu udah siap. Apa yang Anda butuhkan tinggal buka, klik. Misalnya pertemuan pertama ini materinya, pertemuan kedua ini materinya. Dan Anda bisa bertanya dengan Bu Yen langsung. Bu Yen, kira-kira apa yang dimaksud dengan mazhab pembelajaran yang berbasis Anglo-Saxon? Dia jawab itu Bu Yen itu. Tapi yang jawab Bu Yen itu sudah AI gitu. Bukan Bu Yen lagi gitu. Jadi ilmunya lebih tinggi, lebih dalam, lebih mantap. Ketika Anda tanya ke saya, lebih mantap dari saya, lebih menguasai dia. Nanti Anda iseng tanya, apa kaitannya Bu Anglo-Saxon itu dengan model sistem pendidikan yang Islam? Oh dicerita nanti itu, buka ayatnya, buka hadisnya. Karena yang diambil dari jasa AI-nya gitu. Nah, canggih kan? Nah inilah perubahan besar kurikulum pendidikan kita. Jadi Anda juga praktisi pendidikan, calon pakar, harus masuk ke dunia ini, harus tahu, jangan kita gampang teknologi nanti, karena kita orang pendidikan. Ya. Ketiga, pendidikan di era global ini telah memberi ruang dalam menggunakan AI secara cerdas dalam mendukung akselerasi, percepatan dari segi kecakapan, kompetensi, dan juga menjadi orang yang profesional di dalam dunia pendidikan. Dan inilah yang dikemas dalam piranti kurikulum kita. Terakhir, modifikasi teknologi instruksional, modelnya hibrid. Ada juga yang dikembangkan dengan distansi, jarak jauh, online, e-learning, digital, dan macam-macam. Yang terakhir, kita melihat ada istilahnya
blockchain itu ya, yang sangat efektif dalam pembelajaran. Ada juga nanti bagi yang guru bisa dikemas itu, masuk dalam pendidikan blockchain. Anda sudah masuk sepenuhnya dalam dunia digital dengan mengganti Anda dengan robot yang cerdas yang dibantu oleh AI. Berikutnya terakhir Bu Yen, selesai. Itu saja sebagai pengayaan untuk Anda semua dan juga sebagai bahan diskusi kita, terutama pada narasumber dan saudara-saudara yang sebentar lagi bakal calon pemikir pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.